Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pemirsa ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian online melalui Arisalah TV live streaming di bulan Ramadan di hari yang keempat. Mudah-mudahan saum yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah sebagai amal soleh, dan sesisanya kita masih bisa diberikan tenaga, kekuatan untuk bisa melaksanakan yang sesisanya dengan sebaik-baiknya. Hadirin ya pemirsa ikhwatu iman rahimakumullah, salah satu amalan yang paling dianjurkan di bulan Ramadan adalah sedekah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang sedekah terbaik. Ya, tentang sedekah terbaik. Setiap sedekah, setiap perbuatan amal soleh pasti baik. Namun setiap amal soleh itu ada klasifikasinya, ada kelas-kelasnya. Bukan hanya sedekah. Sholat berjamaah ada klasifikasinya. Sholat, saum, ya, dan amal-amal soleh lainnya. Contoh tentang sholat berjamaah. Kata Nabi SAW, orang yang paling jauh dari masjid, dia akan paling besar pahalanya. Mengapa? Kan perjuangannya beda dengan orang yang dekat. Ada orang sholat berjamaah ke masjid, 1, 2, 10 langkah sudah sampai ke masjid. Berbeda dengan orang yang sudah 100 langkah, 200 langkah, malah sudah 1/4 jam, masih belum sampai ke masjid. Nah, orang seperti ini paling besar pahalanya. Tetapi orang yang rumahnya dekat masjid, tidak usah memaksakan pindah jauh dari masjid supaya besar pahalanya, nggak usah. Sudah saja nikmati. Nah, para hadirin, ikhwatu iman, pemirsa yang saya hormati. Sedekah juga sama. Setiap sedekah itu baik. Nah, yang akan dibahas pada kesempatan ini, sedekah terbaik. Allah dan Rasul-Nya sangat menganjurkan kepada kita semua agar kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Baik sedekah, sholat, apa saja. Apa saja. Nah, sedekah terbaik itu nanti ada 9 kalau nggak salah ya. 9 sedekah terbaik yang disabdakan oleh Nabi. Nah, sedekah terbaik itu ada yang karena sasarannya, ya, sasarannya ke sana terbaik. Ada yang caranya, ya, ada yang caranya. Caranya begini jadi terbaik. Nah, yang pertama, sedekah terbaik. Next. Sedekah yang terbaik adalah sedekah kepada orang fakir dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, ini sasarannya. Ya, sedekah kepada orang fakir sembunyi-sembunyi ini terbaik. Mengapa sedekah kepada orang fakir dengan sembunyi-sembunyi itu yang terbaik? Karena akan bersih dari riya, steril dari perbuatan ujub, steril dari ingin dipuji orang. Nah, ayatnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 271. Saya akan baca ya pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tubdus shadaqati fani immahi. Jika kamu menampakkan sedekah kamu, ditampakkan itu diumumkan, dipublikasikan, itu baik. Sedekah itu baik. Teruskan,
Wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Tapi jika kamu sembunyikan sodakoh itu, dan kamu berikan sodakoh itu kepada orang fakir, nah itu lebih baik. Mengapa? Akan bersih dari riya. Nah, saya akan buat perbandingan, pemirsa. Kita nih, contohnya kita saja. Kita sodakoh satu kepada orang kaya, satu kepada orang fakir. Kepada orang kaya kita sembunyi-sembunyi. Kepada orang fakir pun kita sembunyi-sembunyi. Sodakoh kepada orang kaya sembunyi-sembunyi baik. Sodakoh kepada orang fakir sembunyi-sembunyi pasti lebih baik. Apa bedanya? Satu kaya, satu fakir. Padahal caranya sembunyi-sembunyi. Tapi kepada orang fakir mah lebih baik. Mengapa? Karena kalau ke orang kaya, ya kita lakukan sodakohnya sembunyi-sembunyi. Tetap suka ada harapan dalam hati. Mudah-mudahan si kaya itu membalas kebaikan kita. Seperti ibu bapak punya tetangga jenderal, gubernur, wali kota, pengusaha kaya. Lalu kita ingin memberikan hadiah kebaikan sembunyi-sembunyi. Nah ini susah ya, menghilangkan dalam hati untuk berharap itu susah. Untuk lepas dari berharap. Biasanya orang kalau melakukan kebaikan kepada orang kaya, pengusaha, pejabat, penguasa, suka saja dalam hati. Mudah-mudahan nanti kalau saya ada keperluan digampangkan. Kalau saya buat KTP, buat SIM, buat apa digampangkan. Nah itu susah kan, menyembunyikan itu susah. Itu kan keikhlasan terkontaminasi. Berbeda dengan bersodakoh kepada orang fakir, sembunyi-sembunyi. Apa yang diharapkan dari orang fakir? Ya, kecuali politikus busuk. Karena politikus mah, walaupun sodakohnya sembunyi-sembunyi kepada orang fakir, masih suka ada harapan. Apalagi di musim kampanye, di musim pemilu. Apa harapannya? Ingin dipilih. Nah itu terganggu, terkontaminasi. Nah itu yang pertama. Sodakoh terbaik itu berikan kepada orang fakir sembunyi-sembunyi. Jangan dipublikasikan. Ya, kalau boleh dipublikasikan baik, tapi lebih baik tidak. Bagaimana kalau dipublikasikan supaya memicu orang untuk berbuat baik? Ya bagus. Mudah-mudahan tidak ada unsur riya. Tidak ada unsur riya. Next, yang kedua. Ya, para pemirsa yang sama-sama mengharap ridho Allah. Sodakoh yang terbaik yang kedua adalah sodakohnya orang sehat, kuat. Sedang sehat, sedang kuat, bersodakoh, itu luar biasa. Ada orang tua, sudah sakit-sakitan, sebentar lagi juga akan mati, bersodakoh, baik-baik. Tapi beda dengan orang yang sedang sehat bugar. Seperti ke masjid, Bapak Ibu. Aki-aki rajin ke masjid biasa. Tapi kalau cucu kakek ke masjid luar biasa. Ibu-ibu, kalau suami ibu rajin ke masjid mah biasa. Tapi kalau putra-putra ibu ke masjid luar biasa. Beritahu mereka. Nah, kalau bapak ke masjid biasa nilainya. Tapi kalau Anda ke masjid luar biasa. Nah, sedekah pun sama. Hadisnya riwayat Muslim. Abu Hurairah yang menerangkan, ada seseorang bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, ayu sodakoti a'zomu, bahasanya. Sodakoh apa yang paling agung? Agung, nilainya agung. Faqala, Nabi pun menjawab, anta sodako wa anta sohihun syahihun tahsal fakro wa ta'mulu jina. Sodakoh yang paling agung, kamu bersodakoh di saat kamu sedang sehat. Kamu kikir lagi, takut pakir lagi. Kalau sodakoh itu takut
takut sengsara, takut tidak bisa beli mobil, tidak bisa nabung. Tapi sedekah pasti berat. Berat. Bapak dermawan, Bapak baik, sedekah, biasa kan Pak? Ngagelaser gitu. Coba orang fakir kalau sedekah. Seperti orang fakir, bukan orang fakir, orang bakhil, ya, masuk ke masjid. Jumatan mau ke masjid, sudah disiapkan nih uang 2.000 di sini. 2.000. Padahal ada uang di saku celananya 100.000. Pas kenceleng lewat, dia lupa, oleh Allah dilupakan. Yang dikencelengkannya yang 100.000. Itu 1 bulan panas dingin, wah 100.000. Sampai ke pengurus masjid minta kunci kenceleng ingin dibalikan. Nah itu orang bakhil itu begitu. Ya, dengan dia sedekah berat, wah dia berat hati, itu besar pahalanya. Besar pahalanya. Kamu bersedekah di saat sehat, kikir takut fakir. Dan kamu selalu mengharap ingin kaya, bersedekah luar biasa. Ya, kata Nabi SAW, la tumhil. Jangan kamu menunda-nunda. Apalagi di saat seperti ini. Ayo, amalan terbaik pada saat ini diantaranya bersedekah. Tolong orang-orang di sekitar kita, terutama yang terkena dampak pandemik ini. Banyak, saudara-saudara. Ayo, mau secara pribadi, mau dikolektifkan, ya, mau dikolektifkan. Cari sedekah yang aman dan nyaman. Jangan sampai niat baik, tapi dengan cara yang tidak baik, kumpulkan orang, nanti penyebaran corona jadi lebih tidak terkendali. Next lagi, sekarang yang ketiga. Pemirsa rahimakumullah. Sedekah yang terbaik yang ketiga adalah sedekah setelah menunaikan yang wajib. Kalau pakai bahasa saya, sedekah terbaik itu orang yang apa ya? Jadi dia kalau sedekah tidak usah nunggu kaya dulu. Tidak usah nunggu kaya dulu. Dia masih banyak keperluan tapi selalu menyisihkan untuk sedekah. Berbeda dengan orang punya tabungan, punya sawah, sudah kaya raya sedekah ya biasa. Ini mah dia belum kaya. Hanya sekedar kewajibannya sudah terpenuhi, ada dia bersedekah. Hadisnya riwayat Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, afdolus sodakoti ma taroka ghinan. Sedekah yang paling utama itu sedekahnya seseorang yang si pelakunya meninggalkan kecukupan. Dia tinggalkan kecukupan. Tidak usah nunggu beli rumah dulu, nanti sudah punya rumah baru sedekah. Sudah beli mobil, saya sedekah. Kalau sudah cicilan beres baru sedekah, tidak begitu. Tidak begitu. Kemudian kata Nabi, wa yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Nah, ini kiasan orang yang suka memberi bagaimanapun lebih baik dari yang diberi. Bapak Ibu, salah satu sifat ahli surga itu semangat memberi, bukan semangat diberi. Kemudian, wabda biman ta'ul. Mulailah sedekah itu kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Kalau Bapak Ibu punya zakat, sedekah, kebaikan, sebelum orang yang kita tidak kenal, orang yang kita kenal dulu, yang sedarah dulu. Bapak punya anak sudah menikah, miskin sekali. Bapak punya rezeki, ada lebih, anak dulu. Anak-anak saya sudah mapan, saya punya keponakan, balangsak, keponakan. Paman, prioritaskan orang-orang yang sedarah dulu. Apalagi punya ibu bapak. Ya. Boleh zakat kepada ibu bapak? Menurut saya boleh. Kalau mereka masuk kategori mustahik zakat. Kita tidak menanggung hidup orang tua. Ya. Kebetulan kita dagang kecil-kecilan, dikumpulkan zakatnya. Sudah sekian bulan, ada 500.000.
punten ya kalau pakai bahasa Sunda, peperiheun mah ngajamin henteu ka kaula teh, berikan zakatnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya. Tidak ada keterangan zakat tidak boleh kepada orang tua, tidak ada menurut saya. Nah, berbeda dengan orang yang mampu, lalu orang tuanya dijamin segalanya tercukupi oleh anaknya, itu tidak boleh. Tidak boleh. Selanjutnya, next, yang keempat. Pemirsa, sedekah terbaik. Yang keempat adalah sedekahnya seseorang sebatas kesanggupan dan kemampuannya. Jadi ini lebih parah lagi dari yang ketiga. Yang tadi mah terpenuhi kewajiban sedekah. Ini mah dia pun, dirinya pun masih membutuhkan tapi bisa sedekah. Ini sama ada pertanyaan seseorang. Rasulullah ayu sedekati afdalu. Nabi menjawab juhdul mukil. Juhdul mukil itu pengorbanan seseorang yang kekurangan. Ya, jadi pengorbanan orang yang dia pun masih membutuhkan tapi masih bisa menyisihkan. Nah, saya akan bedakan ya sedekah terbaik yang keempat dengan yang ketiga tadi. Begini, ilustrasinya begini. Bapak Ibu, ada orang mau makan. Kebetulan nasi ada, dimasak saja nasi. Keluarga itu ada 5 orang. Ya, kebetulan setelah menanak nasi dengan lauk pauknya, ada 6 piring. Padahal ada 5 orang saja. Tapi ini makanan cukup 5 piring. Ada sisa 1 piring. Ya, biarkanlah. Mungkin nanti yang 5 orang ini ada yang ingin nambah. Ya. Nah, ternyata ketika makan, ada pengemis. Ada orang fakir yang ingin makan sedekah datang ke rumah kita. Nah, lalu yang 1 piring itu diberikan. Padahal yang 5 ini sebetulnya ingin nambah. Tapi kata ayahnya, tidak apa-apa, kita kan sepiring sudah cukup. Ada 1 piring, kita sedekahkan saja. Itu baik, luar biasa. Nah, kalau yang keempat, nah begini. Keluarganya ada 4 jiwa. Menanak nasi, padahal hanya ada 3 piring. Ada 3 piring. Aduh, ini 4 orang 3 piring. Nggak apa-apa lah, yang 3 piring satuin saja di lodor, apa tuh piring besar lodor, kita makan sama-sama. Tiba-tiba ada pengemis. Jangankan untuk memberi, ini yang 3 piring saja kita 4 orang tidak cukup. Tapi kata ayahnya, nggak apa-apa, kita sisihkan sedikit, 2 piring setengah, kita bisa berempat, bisa. Itu tentu ini perjuangannya lebih hebat. Bapak Ibu, contoh lagi. Bapak Ibu punya 3 anak. Pergi sekolah, bekal 5.000. Ternyata ada anak tetangga yang tiap sekolah tidak pernah bekal. Si ibunya, nak, sini, kamu 5.000 memang pas-pasan. Tapi kamu kan 5.000, cucu, coba minta dari 1 orang 1.000, 3.000. Berikan tuh ke tetangga supaya dia bisa bekal 3.000. Itu kan luar biasa. Ya, itu luar biasa. Selanjutnya yang kelima, pemirsa yang sama-sama mengharap ridho Allah, sedekah terbaik yang itu belum masih ada ya, ternyata yang keempat. Yang keempat. Coba, nah ini bagus sekali untuk diketahui supaya kita besar hati kita, semangat kita untuk infak. Dengan hadis ini, pemirsa, ketika Allah melihat sedekah seseorang, Allah tidak akan melihat berapa uang yang diinfakkan. Tapi Allah akan lihat berapa uang yang ada di sakunya. Allah tidak akan melihat berapa uang yang akan dizakatkan, diwakafkan. Tapi Allah akan lihat juga berapa uang yang ada di banknya, di buku tabungannya. Ada hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai. Kata Nabi SAW,
ada 1 dirham yang disodakohkan lebih baik dari 100 dirham yang disedekahkan. Para sahabat bertanya, wah kaifa ya Rasulullah? Bagaimana sedekah yang 1 dirham bisa lebih baik dari yang 100 dirham? Nabi menjawab, begini kasusnya. Ada seseorang punya 2 dirham saja, pemirsa. 2 dirham. Lalu dia sedekahkan salah satunya. Berarti dia sudah menginfakkan setengah hartanya. Sedangkan seseorang mempunyai banyak harta, banyak sekali. Ya, tanahnya lega, ya, uangnya banyak di mana-mana. Kata orang Sunda mah apa ya? Ya banyak hartanya. Banyak hartanya. Lalu dia sisihkan bersedekah 100 dirham. Berbeda dengan yang tadi. Contohnya, Bapak Ibu, ada tukang beca, infak nih. Donasi untuk pandemi. Nih saya ikut donasi 10.000. Ya. Datang pengusaha infak 10 juta. Besar mana Bapak Ibu? 10 juta dengan 10.000 besar mana? Pasti besar 10 juta. Tapi ketika diinfakkan, pahalanya belum tentu besar yang 10 juta. Mengapa? Betul, si penguasa ini infak 10 juta, tapi hartanya ada 10 miliar. 10 juta dari 10 miliar, berapa persen? Berapa persen? Ya, ke 1%, 1% acan atau. Sedangkan tukang beca infak 10.000. 10.000 bagi tukang beca itu berapa? Ya, jadi Bapak Ibu yang miskin, ya, Bapak Ibu yang hidupnya pas-pasan, ketika berinfak saya hanya bisa ngenceleng 2.000, infak donasi cuma 5.000, jangan berkecil hati. Ya, jangan berkecil hati ketika orang infak 100 juta, sembako, beras 1 ton. Belum tentu dia lebih besar pahalanya. Bisa Bapak Ibu yang lebih besar. Ayo, infakkan harta kita. Selanjutnya, next. Nah, ini ada contoh sahabat Nabi. Sampai diabadikan oleh Quran. Surat 59 ayat 9. Ya, mereka mengutamakan orang-orang muhajirin ini, orang-orang Ansor di Madinah. Mereka mengutamakan orang-orang muhajir yang bertamu ke Madinah atas diri mereka sendiri, padahal mereka pun masih memerlukan apa yang diberikan. Ya. Ketika para muhajirin datang dari Mekah ke Madinah, kan ada sahabat Nabi, nih saya punya 3 rumah, saya infakkan 2 rumah. Ada yang punya 1 rumah disekat setengah ewang. Ada yang punya istri 3, diceraikan 2 istrinya supaya ditikah oleh muhajirin. Itu sahabat itu sampai ada yang seperti itu. Nah, para hadirin, ya, ikhwatu iman pemirsa yang sama-sama mengharap ridho Allah. Next, sekarang sedekah terbaik yang berikutnya. Yang kelima, sedekah terbaik itu sedekah yang diberikan untuk keluarga, anak istri. Nah, ini ibu-ibu wajib tahu. Beritahu suami-suami ibu. Beritahu, Pak, sedekah terbaik itu kepada saya dan anak-anak. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim dari Abu Mas'ud Al-Badri dari Nabi SAW, beliau bersabda, Innal muslima, sesungguhnya seorang muslim, idza anfaqo ala ahlihi, apabila ia menginfakkan suatu nafkah kepada keluarganya, ahlinya, istrinya, wa huwa yahtasibuha, sambil berharap pahala dari Allah. Kanat lahu sodakoh tahnu kitu teh sodakoh. Jadi gaji Bapak, uang Bapak, makanan, berasnya, HP-nya, bajunya, apa saja Pak, yang Bapak berikan kepada anak istri Bapak, itu sodakoh. Yang akan jadi kebaikan. Tiap remeh, tiap butir-butir nasi yang dimakan oleh anak istri Bapak dari hasil jerih payah Bapak, sodakoh bila Bapak berharap kepada Allah pahalanya. Next. Nah, ini hadis kedua. Hadis kedua, lihat. Ya, pakai bahasa saya lah.
Dalam riwayat lain bahasanya begini kata Nabi. Ada seseorang memiliki 4 dinar. Lalu yang 4 dinar ini, tiap dinar diinfakkan ke pos-pos yang berbeda. 1 dinar kamu infakkan di jalan Allah. 1 dinar kamu infakkan untuk memerdekakan hamba sahaya. 1 dinar kamu sedekahkan untuk orang miskin. 1 dinar lagi kamu belanjakan untuk kepentingan keluarga kamu. Kata Nabi SAW, a'dhamuha ajron alladhi anfaqtuhu ala ahlika. Infak yang paling besar pahalanya adalah yang kamu belanjakan untuk keluarga kamu. Ayo ibu-ibu, ini Zoom nih, hadis ini Zoom, sahih riwayat Muslim. Kepada suami-suaminya, kepada suami ibu, bapak lihat, orang Sunda mata dalilna. Infak ka abi teh paling besar pahalanya. Nah, hadis ini maksudnya ya stresinya kepada orang yang rajin berinfak keluar. Dia bangun masjid, dia bangun madrasah, bangun pesantren, memberikan santunan, tapi keluarganya diabaikan, dan itu jelek sekali. Jelek sekali. Ya. Sebelum kepada yang lain itu keluarga. Kalau sudah cukup, apalagi mapan, baru kepada yang lain. Jangan sampai dirikan masjid madrasah. Ari pamajikan ngontrak. Kata orang Sunda mah, watiti, wadedeh, watir deh, begitu. Selanjutnya, pemirsa, sedekah terbaik yang ke-6 adalah sedekah kepada sanak famili terdekat. Nah, ini setelah keluarga inti kita mapan, baru kepada yang lainnya. Ya, saudara seibu sebapak, sudah mapan keponakan, sudah mapan paman. Tuh, ada hadis dari Salman bin Amir al-Farisi. Kata Nabi SAW, inna sodakota ala miskin sodakoh. Sodakoh kebaikan yang kita berikan kepada orang miskin hanya 1 sodakoh saja. Tapi kalau Anda bersedekah, membuat baik kepada ghirrohim, kepada yang serahim, yang ada kaitan darah, ada 2 nilai. Sodakotun wasilatun. Selain sodakoh ada nilai silaturahmi. Saya ingat kisah Abu Thalhah yang punya kebun bayurha. Kebun yang tidak pernah gagal panen. Ya, ketika mendengar ayat, ya, kamu tidak akan dapat kebaikan sebelum menginfakkan harta yang kamu sukai. Dia terperanjat, lalu datang kepada Rasulullah. Rasul, saya malu dengan ayat ini. Saya mau infakkan kebun ini. Nabi sampai bersabda, bah, asli, Abu Thalhah, kamu akan infakkan bayruha? Asli Rasulullah, saya akan sedekahkan. Sok ambil Rasul, ambil semua. Kata Nabi, nanti dulu. Kenapa nanti dulu? Kamu kan punya banyak saudara yang perlu bantuan. Mengapa? Saudara kamu dulu. Sebelum aku, sebelum Sabila, saudara kamu dulu. Oh, begitu Rasul? Iya. Maka dibagikanlah. Dibagikan sepetak untuk ini, sepetak untuk ini dibagikan. Ternyata masih ada sisa karena saking luas, baru kepada Rasulullah. Kepada Bapak Ibu yang ditakdirkan makmur, super makmur, bantu. Kata orang Sunda mah jahit saudara-saudara teh. Bukan dijahit di kaput, diangkat. Sok yang punya toko sampai berbilang apalagi belasan. Lihat punya keponakan barangsak, beri kasih 1 toko. Sok jejehkeun. Atuh enak Ustaz, kan supaya enak. Coba kalau Bapak Ibu punya suami yang susah, ingin usaha agak maju susah karena kekurangan modal. Ternyata oleh saudara dikasih toko yang sudah siap kerja, siap pakai. Enak tidak? Ya enak Ustaz. Sama orang lain pun kalau kita tolong enak. Selanjutnya. Sekarang yang ke-7. Ya, sedekah terbaik yang ke-7 adalah sedekah kepada sahabat dan rekan di jalan Allah. Kalau kita punya sahabat, apalagi saudara yang hidup di dunia fisabilillah. Dia pengajar, guru madrasah, pejuang, ayo
Ada hadis dari sahabat Nabi SAW bersabda, dinar yang paling utama, dinar yang diinfakkan untuk seorang, untuk keluarganya yang tadi sudah, dinar yang dibelanjakan untuk kendaraannya di jalan Allah, atau dinar yang dibelanjakan untuk seseorang, ya, para sahabat di jalan Allah. Sok bantu tak. Kalau Bapak Ibu punya teman santri, punya apa saja yang dia sudah mewakafkan belajar mengajar, ayo sisihkan sedikit rezeki untuk mereka, itu masuk kategori terbaik. Lihat kitabnya, kalau sedikit ayo beliin kitab. Sekarang mah zaman laptop sangat diperlukan. Kalau ada santri ya ingin online, ingin sharing, kan ini perlu apa namanya, peralatan yang baik. Ya, boleh Ustaz saya beli laptop untuk kepentingan santri supaya dia bisa ngetik, berikan printer untuk Ustaz tuh. Lihat printernya sudah jelek, Ustaz saya ada uang zakat untuk beli printer, boleh. Lihat ada guru madrasah, dia kesana kemari naik ojol, bukan tidak mau naik motor, tidak punya, belikan, boleh, dan itu termasuk sedekah terbaik. Bisa dari uang zakat, boleh, silahkan. Ya, Ustaz, mengapa pakai ojol? Ya nggak punya, nih ada dari saya, beli yang baru sekalian. Itu termasuk sedekah terbaik. Selanjutnya, yang ke-8, sedekah yang terbaik itu adalah yang dibelanjakan dalam jihad di jalan Allah. Ada hadis riwayat Tirmidzi, Rasul SAW bersabda, afdolus shadaqat dilufustotin fisabilillah. Seutama-utama sedekah, buatkan kemah berteduh di jalan Allah, rumah asramanya. Tuh lihat, ada ustadz tidak punya rumah, ngontrak kaditu-kaditu, kan kasihan. Kalau kita tidak bisa memberi rumah, siapkan atur rumah singgah untuk sementara. Ya, mohon doanya kepada pemirsa. Saya rencana tahun depan, ya setelah beres pembangunan masjid yang sedang berjalan, ingin membuat rumah singgah. Ya, diperuntukkan untuk para ustadz yang aktif mengajar tapi belum punya rumah. Saya dalam hati itu tidak ridho ya melihat ustadz ngontrak itu. Ya, cobalah ada rumah singgah. Saya rencana mau buat 2 rumah singgah. Prioritaskan untuk ustadz-ustadz yang aktif mengajar belum punya rumah, tinggal di sini. Sebelum punya rumah, sok tinggal di sini. Anggap ngontrak, nanti uang kontrakannya simpan buat beli tanah. Ya, mohon doanya, insya Allah. Terus pemberian pelayan di jalan Allah. Atau hewan tunggangan tuh di jalan Allah. Kalau sekarang kendaraan. Nah, yang terakhir, yang ke-9, ya, ini yang terakhir, yang ke-9, sedekah terbaik itu ternyata tidak hanya berupa barang, tapi bisa berupa ilmu. Ya, yang belajar ilmu dan mengajarkannya. Ada hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, afdalus shadaqati ayyata alamal mar'ul muslimu ilman summa yu'allimuhu akhahul muslima. Sedekah yang paling utama adalah seorang muslim yang belajar ilmu, apalagi ilmu Quran, ilmu tahsin, ilmu baca Quran tajwidnya. Kemudian ia ajarkan kepada muslim lainnya, luar biasa. Yang punya ilmu hadis belajar, ajarkan. Ya, punya ilmu bahasa Arab, mustalah hadis, tasrifnya, sudah punya ilmu, diajarkan, itu juga sedekah terbaik. Sedekah tidak hanya berupa harta. Bisa tenaga, bisa ilmu, apa saja. Nah itu, pemirsa yang bisa saya sampaikan. Ya, tentang pembahasan sedekah terbaik. Ya, mudah-mudahan di penutup, di next. Ya, next penutup. Ya, ini doa dari saya, pemirsa. Ya, mudah-mudahan kita diberi tenaga oleh Allah. Diberi rezeki oleh Allah. Agar kita bisa melakukan sedekah yang terbaik. Ya, selamat berjuang. Ya, di saat pandemi ini jangan memutuskan kita untuk bisa melakukan kebaikan. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ya, jangan lupa di-subscribe dan di-like untuk kemaslahatan bersama. Tanpa subscribe, tanpa like juga kuota Anda tetap habis. Subscribe, like untuk kemaslahatan bersama.
Itu yang bisa disampaikan. Ya, amit mundur. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.